Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, cek kehadirannya nanti aja ya. Oke. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Terima kasih untuk kesempatan yang telah diberikan pada saya untuk menyampaikan motivasi. Sebetulnya saya bingung ya, ingin menyampaikan motivasi apa, tapi saya terpikirkan mengenai hal yang saat ini sedang saya kerjakan, yaitu bekerja. Ya. Nah, maksud saya bagaimana cara bekerja keras dan cerdas menurut Islam. Itu. Saya ingin membacakan artikel dari Profesor Dr. Rina Indi Astuti, ya, salah satu guru besar di Unpad. Jadi Islam menempatkan bekerja sebagai ibadah untuk mencari rezeki dari Allah guna menutupi kebutuhan kita. Nah, bekerja untuk mendapatkan rezeki yang halal dan thayyiban ini termasuk ke dalam jihad di jalan Allah yang nilainya sejajar dengan melaksanakan rukun Islam. Dengan demikian, bekerja adalah ibadah dan menjadi kebutuhan setiap umat manusia. Bekerja yang baik adalah wajib sifatnya dalam Islam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, para nabi dan para sahabat adalah para profesional yang memiliki keahlian dan pekerja keras. Mereka selalu menganjurkan dan menteladani orang lain untuk mengerjakan hal yang sama. Seperti profesi Nabi Idris yang merupakan seorang tukang jahit, dan Nabi Daud yang merupakan seorang tukang besi dan pembuat senjata. Jika kita ingin mencontoh mereka, maka yakinkan diri kita juga telah mempunyai profesi yang dan semangat bekerja keras. Maksudnya di sini bukan mencontohkan pekerjaannya ya, tapi sikapnya ya, bekerja keras. Nah, profesi yang dikembangkan di lingkungan kita di SMA Islam Andalusia ini seperti profesi kita sebagai guru, kemudian ada profesi sebagai kesekretariatan, kemudian ada profesi sebagai keamanan, ada profesi sebagai kebendaharaan ataupun administrator. Sungguhnya itu adalah profesi yang harus kita kerjakan untuk kemaslahatan orang banyak ya, karena kita bergerak di bidang pendidikan. Satu langkah setelah meyakini bahwa kita memiliki profesi adalah selanjutnya untuk bekerja keras. Insya Allah kita akan dilimpahkan rezeki yang halal sekaligus pahala atas ibadah pekerjaan yang kita lakukan. Nah, untuk melengkapi bekerja keras dan profesional adalah praktek bersikap dan berperilaku mencontoh Rasulullah yang bersifat sidik, patonah, amanah, dan tabligh agar kita diberikan keselamatan dunia dan akhirat. Sifat sidik adalah dapat dipercaya dan jujur. Ya, kita mengerjakan pekerjaan kita secara jujur. Ketika mengalami kesulitan, sampaikan. Ya, baik itu kepada teman ataupun pimpinan. Sehingga kita sama-sama bisa mengatasi apa yang menjadi masalah. Ya. Lalu kemudian sifat patonah harus pintar. Kita pintar untuk membagi waktu, pintar untuk mengolah bahan ajar, pintar untuk membuat administrasi ya sebagai guru, sehingga kita harapkan hal-hal yang dilakukan tersebut bisa memudahkan kita. Lalu kemudian sifat amanah adalah melaksanakan tugas yang dibebankan pada kita, melaksanakan kewajiban bagi kita seorang guru untuk mengajar. Jika memang sudah ada waktu untuk mengajar, kita masuk untuk mengajar ya. Kemudian tabligh adalah mampu melakukan komunikasi yang baik ya. Nah, dari keempat hal ini apakah saya sudah sangat baik? Tidak. Gitu. Saya jawab tidak. Banyak hal dari saya yang mungkin saja jauh dari perilaku Rasulullah, tapi jauh di lubuk hati saya ingin menteladani beliau. Minimal bisa melaksanakan apa yang memang saya ketahui dari beliau. Gitu. Lalu wujud dari kita bekerja selain mendapat rezeki halal adalah pengakuan dari lingkungan atas prestasi pekerja kita. Jadi saya ingin mendorong kami sebagai manajemen maupun yayasan ketika memang memiliki guru atau memiliki teman kerja yang berprestasi di bidang tertentu, maka perlu kita apresiasi ya.
sebagai bagian dari lembaga menghargai kemampuan dari teman-teman kita gitu. Sesungguhnya Allah suka kepada hamba yang berkarya dan terampil, dan siapa yang bersusah payah mencari nafkah untuk keluarga, maka dia serupa dengan seorang mujahid di jalan Allah Azza wa Jalla. Hadis riwayat Ahmad. Allah juga telah menjanjikan kita mempunyai peluang memperoleh rezeki yang luas asalkan bekerja profesional dan cerdas melalui etos kerja yang tinggi. Nah, di Islam telah mengajarkan bagaimana mempraktekkan etos kerja yang tinggi. Ada 4 prinsip etos kerja tinggi yang diajarkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, seperti yang diriwayatkan oleh Al Baihaqi dalam Syu'bul Iman. Yang pertama, bekerja secara halal. Syukur alhamdulillah kita telah memiliki pekerjaan di SMA Islam Andalusia ya, yang berkategorikan halal, yaitu melaksanakan layanan pendidikan untuk masyarakat. Gitu. Yang kedua adalah kita bekerja demi menjaga diri supaya tidak menjadi beban hidup orang lain. Makna terdalamnya adalah kita tidak menjadi benalu bagi orang lain. Ya. Kemudian yang berikutnya adalah yang ketiga, bekerja demi mencukupi kebutuhan keluarga. Tegasnya, seseorang harus mengatur rezeki yang diperoleh hasil dari memerah keringat untuk mencukupi kebutuhan hidup keluarganya dengan menghindari perilaku boros. Kemudian etos yang keempat adalah bekerja untuk meringankan hidup tetangga. Artinya, kita setelah memperoleh rezeki tidak boleh egois dan harus peduli untuk meringankan kesulitan ekonomi tetangga kita. Kemudian, bekerja secara cerdas juga memerlukan tambahan energi yang datang dari ridha Allah melalui doa untuk para kerabat kerja dan lembaga kita sendiri gitu. Mungkin bisa direnungkan gitu. Apakah sejauh ini kita sudah mendoakan kebaikan untuk rekan kerja kita, untuk pimpinan kita, atau untuk lembaga kita gitu ya. Seperti sosok Fatimah radhiyallahu an, putri Rasulullah yang selalu rela untuk mendoakan orang lain dibandingkan diri dan keluarganya sendiri. Kemudian diriwayatkan oleh hadis riwayat Muslim dan Abu Daud, apabila salah seorang mendoakan saudara sama muslim tanpa diketahui oleh orang yang didoakan tersebut, maka para malaikat berkata, amin. Semoga engkau memperoleh sebagaimana yang engkau doakan itu. Artinya mendoakan kebaikan untuk diri kita, teman-teman kita, kemudian untuk keluarga kita, untuk pimpinan kita, untuk lembaga kita, itu sebetulnya akan menghadirkan kebaikan untuk diri kita sendiri. Gitu. Lalu cobalah untuk mengukir prestasi kerja, ya. Memperoleh rezeki yang berkah serta mendoakan kemajuan lembaga, insya Allah menjadikan kehidupan kita akan lebih baik lagi. Kita seharusnya menjadikan, semoga ya, SMA Islam Andalusia ini sebagai rumah bekerja yang nyaman untuk kita. Allah menjadikan untuk kamu, rumah-rumah kamu sebagai tempat ketenangan. Quran Surat An-Nahl ayat 80. Sehingga akhirnya saya atau kita seharusnya selalu mencoba konsisten untuk bekerja, ya, bekerja keras, cerdas dan profesional, sehingga rezeki atau arus rezeki menjadi lapang dan luas, serta selalu berdoa untuk SMA Islam Andalusia, ya. Semoga Allah menitipkan rezeki itu ke tempat yang sedang kita naungi bersama gitu. Karena di lembaga ini kita juga sedang berjuang untuk apa? Untuk mencerdaskan anak bangsa, ya, terutama untuk lingkungan masyarakat, ya, gitu. Ya, semoga SMA Islam Andalusia semakin maju sehingga tambahan rezeki untuk SMA Islam Andalusia ini mengalir juga untuk kita. Amin, amin ya Allah, ya Rabbal alamin. Ya, itu saja kurang lebihnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.